Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Lukas 18 ayat 31. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan mereka pun berjalan menuju Yerusalem. Berjalan menuju Yerusalem, perjalanan masuk ke dalam penderitaan. Apakah Yesus suka dengan penderitaan? Tentu tidak. Sebagai manusia sehat dan normal, pasti tidak suka dengan penderitaan. Dan tidak ada orang yang mencari penderitaan dengan sengaja. Mungkin kita akan berkata orang yang suka penderitaan adalah orang yang tidak normal. Penderitaan memang fakta yang tidak bisa kita hindari di dalam hidup kita. Hanya saja sebab apa penderitaan itu terjadi, penting kita cermati dan pahami. Penderitaan ada karena kesalahan dan kejahatan yang dilakukan sendiri, dan penderitaan karena berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan perintahkan. Penderitaan dengan sebab yang berbeda. Para nabi menulis bahwa Anak Manusia, Mesias, akan dihina, direndahkan, diremukkan, diposisikan di antara penjahat, mengalami penderitaan. Bukan karena kesalahan dan kejahatan yang ia perbuat. Kita mengira ia kena tulah dan dihukum oleh Allah. Sesungguhnya kejahatan kitalah yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kita selamat. Oleh kesakitan yang dideritanya kita sembuh. Yesus tidak menghindarkan diri dari penderitaan, walau ia tidak mencari-cari penderitaan. Yesus menjalankan semua tugasnya sebagaimana diembankan oleh Bapanya. Berjalan menuju Yerusalem adalah kegenapan dari apa yang dikatakan oleh para nabi. Yesus tahu Yerusalem, di sana ia akan mengalami penolakan dan berujung pada penderitaan dan kematian. Penderitaan bukan sesuatu yang harus kita hindari atau tinggalkan, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi dan jalani di dalam ketaatan kepada Tuhan. Belajar dari hidup dan pelayanan Yesus. Yesus menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi penderitaan. Semuanya dilakukan untuk menyelamatkan kita. Yesus menjalankan kebenaran demi kasih-Nya kepada kita. Sesulit apapun hidup yang kita alami, karena setia dan taat melakukan kebenaran, biarlah kita tetap mengingat Yesus menjadi suluh, teladan dan kekuatan kita. Ia ada bersama kita dalam setiap penderitaan yang kita alami karena kebenaran dan ketaatan kepadanya. Yesus menang di dalam penderitaan, maka kita pun akan dimenangkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau ada menderita untuk kami, memikul dosa dan kejahatan kami, menyelamatkan dan menebus kami. Kiranya pengorbanan-Mu tidak kami sia-siakan di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Kuatkanlah kami menjalankan hidup dengan setia dan taat melayani Tuhan, walau harus melewati berbagai penderitaan, karena kami percaya penyertaan-Mu selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.